Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Setiawan pada mata pelajaran statistik. Kali ini kita mengenengahkan materi tentang data kelompok yang pertemuan yang lalu data tunggal. Nah, data kelompok atau diistilahkan dengan group it. Data kelompok biasa digunakan jika jumlah datanya besar, minimal jumlah datanya di atas 30. Tujuan dari data kelompok ini sebenarnya adalah untuk menyederhanakan sajian data. Jadi sajian data kita yang cukup banyak, data kita yang banyak bisa kita sajikan dalam bentuk yang sederhana. Untuk membentuk kelompok data atau istilahnya adalah distribusi frekuensi diperlukan beberapa aturan. Yang pertama, rumus yang pertama ada yang namanya ring. Ring itu sama dengan nilai tertinggi. Ini X mark ini adalah nilai tertinggi. Ini adalah nilai tertinggi. Nah, dikurangi dengan X min. X min itu adalah nilai terendah atau terkecil. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan banyaknya kelas. Jadi banyaknya kelas atau banyaknya baris itu adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Log N. N ini adalah banyaknya data. Nah, ini adalah banyaknya data. Nah, kemudian yang ketiga menentukan panjang kelas. P sama dengan R per K. R itu adalah ini. Kemudian K itu adalah ini. Nah, hasilnya adalah panjang kelas. Nah, contoh. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Untuk membuat data tunggal di atas menjadi data kelompok atau distribusi frekuensi, nah kita perhatikan. Yang pertama tadi kita tentukan dulu nilai R. R tadi adalah nilai tertinggi kurang nilai terendah. Nah, kebetulan nilai di sini sudah diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi yaitu 90. Nilai terendah 30. Berarti nilai R 90 kurang 30 hasilnya adalah 60. Kemudian banyaknya kelas K sama dengan 1 tambah 3,3 log 41. Nah, ini caranya adalah dengan menggunakan kalkulator. Nah, cara menggunakan kalkulator caranya kenapa 41? Karena jumlah data ini semua adalah ada 41 buah atau ada 41 siswa tuh data ini. Nah, sekarang cara menentukannya ketik dulu di kalkulator atau Anda bisa menggunakan HP sebagai kalkulator Anda. Log 41, kemudian Anda tekan sama dengan, kemudian hasilnya Anda kali 3,3 sama dengan, kemudian hasilnya Anda tambah 1. Nah, setelah itu barulah hasilnya kita peroleh 6,32. 6,32 itu kita bisa membulatkan ke atas, bisa membulatkan ke bawah. Arti membulatkan ke atas, kita bisa mengambil nilai 6 atau mengambil nilai 7. Jadi dia bukan pembulatan secara matematika. Kalau dalam statistik, asal lebih sedikit, terserah mau ngambil ke atas atau ngambil ke bawah. Nah, kebetulan kita ngambil ke atas yaitu 7. Kalau Anda ambil 6 boleh? Boleh saja. Nah, kebetulan kita ambil 7. Nah, kemudian panjang kelas R per K. R kita ada 60, K kita ada 7, berarti 60 per 7 sama dengan 8,57. Kita bulatkan jadi 9.
Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensinya? Nah, coba perhatikan. Berdasar perhitungan di atas, maka kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi seperti terlihat di bawah ini, yaitu yang pertama kita buat kelas interval dan frekuensi atau FI. Nah, nilai 30 ini, nilai yang pertama nilai 30 ini, nah nilai 30 ini kita peroleh dari nilai terendah, yaitu nilai X min. Nah, sedangkan 38 ini kita peroleh dari, yang kita peroleh dari 30 ditambah 9. Nah, 9 ini dari mana? 9 itu adalah panjang interval. Jadi 38 itu kita peroleh dari nilai 30 ditambah 9 dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena 30 tidak ikut kalau kita tambah 9. Tapi coba kita hitung dengan jari mulai dari 30, 30, 31, maka sampai 9 berakhir di 38 kalau kita hitung pakai jari mulai dari 30. Kemudian 30 ini tadi sudah saya kasih tahu ini adalah nilai terendah. Nah, kemudian di bawahnya 39, kita mulai lagi kelas di bawahnya 39. 39 itu berarti 38 di atas, berarti di bawah bertambah 1, 39. Nah, 39 sampai 47 berarti 39 ditambah 9 kurang 1, hasilnya 47. Atau, nah paling mudah, 30, nah ini tinggal ditambah-tambah 9 aja. Kemudian ini juga tinggal ditambah-tambah 9. Kemudian ini juga ditambah 9. Semuanya ditambah 9. Nah, sampai kapan kita tambah 9? Sampai banyaknya kelas sebanyak 7. Jadi banyak kelas di sini adalah 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak kelas adalah 7. Nah, 3 ini dari mana kita peroleh 3? Nah, kalau kita perhatikan di atas, nah kita lihat data di atas, 30 sampai 38. Berarti di antara data 30 sampai 38 ada berapa banyak data? Nah, ternyata kita lihat di atas, 30 sampai 38, 30 sampai 38 berarti hanya 3 ini. Data 3 ini, ya, data 3 ini yang menunjukkan jumlahnya adalah 3. Nah, bagaimana 39 sampai 47? Nah, 39 jelas di sini tak ada 39. 39 yang ada hanya 45. 45 kan termasuk data di antara 39 sampai 47. Ternyata ada 2. Jadi isinya adalah 2. Dan seterusnya sampai 84 sampai 92. 84 berarti sampai 92 berarti data 84 sampai 92 hanya ada dari 85 sampai 90. Jadi semuanya ada 3. Nah, jika kita jumlahkan ini semua, nah jika kita jumlahkan ini semua sama dengan jumlah data, jumlah banyaknya data ini. Nah, ada berapa jumlah data semuanya? Ada 41. Nah, demikian untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lanjutkan pada distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif ada 2. Yang pertama kurang dari, kemudian ada yang kedua lebih dari. Kita mulai kurang dari. Nah, tabel yang kita buat adalah sama seperti nilai ujian seperti di atas tadi, frekuensi kumulatif. Nilai ujian berarti kita buat kurang dari 30, kurang dari 39. Nah, itu dari mana kita buat? Seperti kita buat tadi tabel distribusi frekuensi yang tadi, yaitu 30, 39, 48. Kita ambil bagian yang sebelah kiri.
Nah, kalau kita ambil kurang dari 84 aja, berarti dia tidak memenuhi seluruhnya. Berarti harus kita ambil kurang dari 93. Karena kalau kurang dari 84, masih ada data yang kita punya, yaitu data 85 dan 90. Sehingga kita tambah lagi kurang dari 93. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya kurang dari 30. Maka data di bawah 30 tidak ada. Yang ada data 30 dan di atasnya. Sehingga kita beri nilai 0. Nah, kurang dari 39. Kurang dari 39 berarti data di bawah 39 yaitu 35, 35, dan 30. Sebanyak 3. Kurang dari 48. Nah, data kurang dari 48 atau di bawah 48 yang ada hanya 45, 45, 35, 35, 30. Jadi semuanya ada 5 dan seterusnya. Jadi kalau kurang dari 93, data di bawah 93 semuanya. Kenapa semuanya? Karena semua data ini paling besar 90. Jadi semuanya ini datanya di bawah 93 sehingga nilainya 41. Nah, ini kalau kurang dari. Nah, yang kedua lebih dari. Nah, caranya seperti ini juga kita buat 30 atau lebih, 39 seperti di atas. Kalau di atas kurang dari, berarti yang di bawah lebih dari. Nah, kalau lebih dari berarti kalau 30 atau lebih berarti nilainya nilai 30 atau di atasnya. Jadi semuanya ini kan di atas 30. Berarti semuanya ini ada banyaknya 41. 39 atau lebih. Nah, kalau 39 atau lebih berarti data 39 tidak ada. Berarti data di atas 39 45. Berarti dari 45 sampai 90 jumlahnya adalah jelas 41, kita kurangin 3 ini. Karena 3 ini tidak termasuk. Berarti semuanya 38. 48 atau lebih. Berarti kalau 48 berarti mulai dari 55 sampai 90 jumlahnya ada berapa? Nah, tinggal hitung aja. Ini semua 41, semua 41. Kita kurangi data yang nggak kita pakai. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti semuanya ada 36. Dan seterusnya. Nah, kalau 93 atau lebih, jelas data di atas 93 tidak ada. Berarti kita kasih nilai 0. Nah, berikutnya, bagaimana cara buat kurva Ogif? Nah, kurva Ogif ini kita buat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu nilai siswa, sumbu Y itu adalah jumlah siswanya. Nah, seperti kita lihat, yang berwarna biru kurang dari. Jadi kalau 30 itu kurang dari, kita buat aja nilai 0, 3, 5, 10. Atau lebih tepatnya, lebih mudah kita lihat seperti ini. Nah, seperti ini kita lihat. 30, 0. Berarti tinggal kita buat aja di titik 0. 39 ada 3. Berarti dia di bawah 5. Nah, di bawah 5. 48 ada 5. Pas, berarti pas di titik 5-nya. Dan seterusnya. Begitu juga dengan lebih dari 30 atau lebih. Kalau 30 berarti ada 41. Dikira-kira aja antara 40 dan 45, berarti di sini 41. 39, 38, kita kira-kira aja hampir sampai 40. Nah, titik-titik ini tinggal ditarik garis aja untuk dihubungkan antar titik-titik. Demikian juga dengan histogram dan poligon, yaitu grafik ini sama aja juga menggunakan, tapi histogram dan poligon itu menggunakan data distribusi frekuensi dari tabel distribusi frekuensi ini. Nah, coba kita perhatikan. 34. Dari mana 34? Nilai 34 ini ternyata
nilai 34 ini ternyata, nilai 34 ini itu adalah nilai tengah dari 30 ditambah 38 dibagi 2. Jadi ini adalah nilai 30 ditambah 38 dibagi 2. Nah, itu dia. Yaitu berasal dari sini. Nah, kalau 43 ini dari mana? 39 ditambah 47 dibagi 2. Dan seterusnya. Nah, kalau demikian kita lihat 30 sampai 38 ada 3. Maka dikira-kira aja kita buat titiknya di sini 3. Jadi antara 2 dan 4 kita kira-kira di sini 3. Kemudian kelas berikutnya 39 sampai 47 2. Nah, kita kira dipaskan di titik ini 2, di sini 2. Nah, jadi ini 2. Nah, ya, di sini antara ini dengan ini 2. 52 berarti sebanyak 5. Berarti kira-kira di sini itu 5. Nah, kira-kira 5. Nah, kalau kita tarik garis, kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, kemudian di sini, nggak lurus ya, seperti itulah. Dan seterusnya tinggal kita hubungkan dengan garis. Nah, seperti itulah cara menggambarkan histogram dan poligon. Berikutnya kita lakukan perhitungan data kelompok atau group fit. Yang pertama ada nilai rata-rata, kemudian ada nilai median, modus, varian, dan simpangan baku. Nah, bagaimana cara melakukan perhitungannya? Nah, kita lihat rumusnya. Nah, kita perhatikan aja dulu. Nanti akan kita bahas bagaimana cara menentukannya. Oke. Nah, yang pertama kita lihat dulu contoh. Berikut tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil perhitungan nilai ujian siswa. Nah, ini data yang tadi, misalnya seperti ini. FI, nilai interval itu sudah kita cari tadi di atas. Kemudian tinggal kita tambahkan yang ini. Kita tambahkan XI, XI kuadrat, FI kali XI, dan FI kali XI kuadrat. XI ini dari mana? XI yang pertama adalah 34. 34 itu adalah nilai tengah dari 30, yaitu 30 ditambah 38 dibagi 2. Hasilnya 34. Kalau 43 berarti berasal dari nilai ini 39 ditambah 47 dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 43. Nah, XI kuadrat berarti nilai ini dikali 2 kali. Berarti ini berasal dari 34 dikali 34. Nah, jadi kalau Anda pakai kalkulator ya seperti itu. Kalau FI kali XI 102 itu berarti berasal dari nilai 3 dikali 34. 3 dikali 34. Nah, nilai ini dikali. Nah, nilai ini dikali, itulah nilai FI XI. Nah, kalau FI XI kuadrat ini dari mana? Dari nilai 3 dikali dengan XI kuadrat ini. Berarti ini dari mana? Dari 3 dikali 1156. Dan seterusnya. Jadi nilainya ini nanti FI XI kita jumlahkan dan FIXI kuadrat kita jumlahkan. Nah, yang pertama kita tentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata sama dengan sigma FIXI. Sigma FIXI berarti jumlah FIXI itu adalah ini. Nah, ini adalah jumlah FIXI. Kemudian ini adalah jumlah frekuensinya 41. Jadi
X-barnya 2663 bagi 41 berarti hasilnya segini. Jadi nilai rata-rata dari kelompok siswa ini adalah 64,95. Nah, berikutnya kita lihat median. Nah, median itu bagaimana? Berikutnya adalah nilai median. Nah, nilai median ini yang pertama, kita tentukan kelas median dulu. Kelas median berarti setengah kali N. Nah, N kita sendiri kan sejumlah 41, jadi setengah kali 41 adalah 20,5. Nah, 20,5 itu dari mana? Nah, kita buatlah 3 ditambah 2. 3 tambah 2 adalah 5. Ini ditambah ke. Nah, 5 ditambah 5, 10. Nah, 10 ini kan belum mencukupi dari 20. Berarti kita tambah lagi ke 11 jadinya 21. Nah, 21 sudah memenuhi 20,5. Memang kurang, tapi kalau kita ambil 10 kurang. Kalau kita ambil 20,5 lebih. Nah, tidak masalah lebih. Yang penting jangan kurang. Berarti inilah yang dijadikan sebagai kelas median. Nah, kemudian B itu adalah nilai bawah tepi kelas. Berarti 56 ditambah 57 dibagi 2. P itu sendiri adalah panjang kelas, yaitu 9, sudah kita cari di atas tadi. Nah, F besar itu apa? Nah, kita lihat F besar itu rumusnya jumlah frekuensi sebelum kelas median. Nah, jumlah frekuensi sebelum kelas median, nah kelas median kan ini. Sebelum kelas median ada 10 jumlahnya. Dari 3 tambah 2 tambah 5 nilai 10. F kecil adalah, nah F kecil ini katanya di sini adalah frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas median itu sendiri adalah 11. Berarti ini ada terjadi kesalahan. Nah, ini harusnya adalah 11. Nah, jadi nilai rumusnya B tambah P setengah N. Nah ini rumusnya tinggal kita isi. Di sini 56, nah ini dia 56, 56,5 tambah 9 P. Di sini tadi setengah N. Setengah N itu berarti, nah ini salah. Setengah N itu berarti 20,5 dikurang 10 dibagi, nah bukan ini 11. Nah, coba Anda cek kembali nanti apakah benar 67. Jadi caranya 20,9 kurang 10 sama dengan, kemudian bagi 11 sama dengan, dikali 9 sama dengan, kemudian baru ditambah 56,5. Kemudian kita lihat lagi berikutnya modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul. Jelas, kelas paling banyak muncul adalah kelas yang jumlah frekuensinya 11. Berarti ini kelas ini juga merupakan kelas modus. Nah, di kelas modus kita butuh rumus seperti ini. B tambah P, B1 per B1 tambah B2. Nah, B tadi sama tadi 57 tambah 56 bagi 2. Kemudian P panjang kelas. B1 adalah selisih nilai frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Berarti 11 kurang 5. Kalau B2 berarti frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, jadi dikurangi 9 hasilnya seperti ini. Nah, jika kita masukkan ke dalam rumus seperti ini,
6 per 6 tambah 2. Jadi cara membuat perkalian di kalkulator, 6 dibagi 8 sama dengan, kemudian dikali 9 sama dengan, baru ditambah. Nah, coba Anda cek, benarkah hasil modusnya segini? Kemudian nilai varian. Nilai varian ini nantinya dipergunakan untuk mencari bagian-bagian lainnya seperti uji hipotesis, uji prasyarat analisis, dan lain sebagainya. Jadi varian ini kalau kita lihat dengan rumusnya, N dikali sigma FIXI kuadrat dikurang FIXI dikuadratkan per N kali N kurang 1. Nah, N di sini jelas 41 N-nya. Kemudian FIXI itu adalah ini dia 181,235. Nah, ini dia. Kemudian jumlah FIXI ini berkisar, ini berarti 2663, kalau ini 181.000 bacanya ya. Nah, ini yang nilai ini dikuadratkan, dibagi 41 dikali 41 kurang 1. Nah, gimana caranya? Nah, dengan menggunakan kalkulator, Anda cari dulu satu-satu. Nah, ini berapa nilainya, kemudian ini berapa nilainya, 41 dikali 40 berapa nilainya. Tinggal Anda kurangkan dan Anda bagikan, dan hasilnya seperti ini. Nah, dicoba nanti aja. Dicoba dengan kalkulator. Terakhir, simpangan baku. Simpangan baku atau S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, ini S kuadrat. S kuadrat itu sendiri ini. Jadi, akar dari 206,75 hasilnya 14,38. Jadi, coba Anda lakukan dan menggunakan kalkulator untuk mencari akar. Atau dengan menggunakan HP. Nah, cukup sekian materi untuk hari ini. Saya putar kembali pelan-pelan. Putar kembali. Nah, saya kira mudah untuk kita pahami. Mudah-mudahan Anda bisa menggunakan kalkulator. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Jaga kesehatan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.